Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi SEC kalah, Grayscale menang, terus Bitcoin naik sekitar 7-8% dari semalam. Saya sempat begadang sih semalam, makanya ngelihat tuh beritanya dan gerakan harga BTC. Kita bakal bahas hari ini tentang kemenangan ini dalam bentuk apa, apakah ini bullish dampaknya ke depan untuk produk ETF Bitcoin Spot, dan kira-kira apa masa depan Bitcoin kalau narasi ini berlanjut. Oke, let's go! Baik guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Untuk yang pertama kita bakal lihat langsung dari websitenya Grayscale yang melacak gugatan hukum GBTC, yaitu produk trustnya Grayscale untuk Bitcoin. Jadi ada update terbaru, terkini yang semalam itu saya lihat. Jadi pengumumannya adalah dari lingkungan meja hijau di DC, yaitu Distrik Columbia, itu akhirnya mendukung Grayscale dalam gugatannya melawan SEC. Nah, nanti kita bakal bahas gugatannya ini apa dan kenapa kemenangan ini berdampak baik untuk Bitcoin. Jadi kemenangannya dia adalah dari argumen untuk bisa ngekonversiin produk GBTC menjadi sebuah ETF Bitcoin Spot. Jadi akhirnya perintah SEC yang tadinya bilang kayak nggak boleh atau bisa dibilang dilarang, itu akhirnya ditolak sama si hakim yang melayani gugatan hukum itu. Nah, kita bakal lihat kalau kalian cek di website republikrupiah.com, itu sudah kami bikin artikel lengkapnya. Jadi kalau ada yang pengen sambil nonton, pengen sambil baca, ini artikel tertulisnya yang kami jadikan sumber utama untuk hari ini. Jadi kita bisa lihat di sini ya, dalam keputusan yang membuka jalan nih bagi ETF Bitcoin Spot, Pengadilan Banding AS memutuskan bahwa SEC AS itu salah atau keliru karena mereka menolak aplikasi Grayscale untuk penawaran GBTC diubah jadi ETF. Nanti kalian lihat argumennya lucu banget. Pengadilan Banding ini membatalkan jadinya keputusannya pengadilan yang lebih rendah lagi untuk menemukan kalau ternyata SEC itu berhak menolak pengajuan ETF, yang nanti bakal dibilang kalau ternyata si SEC-nya itu cuma sewenang-wenang atau seenak undel dan dia itu pelin-pelan atau berubah-ubah kayak ABG labil gitu ya. Karena banyak sekali produk yang serupa, yang mirip, yang diperbolehkan untuk disetujui, tapi kenapa kok Grayscale mau konversi dari GBTC ke ETF Bitcoin Spot nggak dikasih. Jadi Grayscale sendiri itu perusahaannya udah lama ya ngelola produk trust untuk Bitcoin, untuk Ether, dan untuk aset kripto lainnya. Nanti kita bakal lihat di websitenya langsung juga. Jadi pembatalan proposal Grayscale yang sewenang-wenang karena SEC gagal ngejelasin perlakuannya itu nanti bakal menimbulkan petisi lanjutan. Artinya dia bisa banding untuk berikutnya. Jadi bukan berarti ya sekarang si Grayscale ini menang lawan SEC terus langsung produknya sudah otomatis berubah dari yang sekarang cuman trust GBTC langsung pindah ke ETF Spot, nggak otomatis. Nah, ini ada penjelasan yang menarik nih dari James Seyfarth. Jadi kalau misalkan kalian lihat dari tweetnya dia ini sebenarnya threads ada beberapa highlight atau sorotan yang dia kasih karena dia memang seorang analis ETF dan dia seorang analis ETF di Bloomberg Intelligence yang ngeliatin kripto juga secara khusus. Bareng sama ada satu lagi di Twitter tuh namanya Eric Balchunas. Nanti kita bisa lihat juga Twitternya. Tapi James Seyfarth bisa salah satu tweet yang bisa kalian jadiin referensi karena banyak banget orang yang ngomongin berita kemenangan ini dari threadnya dia. Jadi seperti yang kalian lihat, ini surat dan dokumen legalnya. Kemudian yang di sini dia menjelaskan bahwa bukan berarti GBTC langsung otomatis konversi ke ETF. Jadi kemenangan ini cuma dalam segi naratif aja ya, sampai dia mendorong harga Bitcoin naik 7-8% sih, lebih ke 8% sejak semalam itu. Yang kalau kita lihat dari seminggu terakhir, gerakannya cuma sideways aja. Ini jadi seolah-olah bikin orang kembali bullish. Karena artinya kalau konversi ke Bitcoin ETF Spot itu dibolehin, artinya banyak yang kemarin ngajuin ETF Bitcoin Spot, kemungkinan diterimanya juga lebih besar, meningkat. Salah satu contohnya kemarin ada BlackRock dan lain-lain, itu ada banyak. Kalau kalian sudah lihat di website kami juga ada artikel lengkap. Pokoknya kalau yang pengen baca berita-berita terkini itu ada di website republikrupiah.com. Ini yang kemarin pas BlackRock mengajukan permohonan ETF Bitcoin, sampai kemarin mengejutkan ya, bikin heboh pasar. Terus kalau kalian lihat di channel YouTube kami, ada di video sekitar 2 bulan lalu, seingat saya, ya betul 2 bulan lalu ini, yang judulnya Wall Street mengambil alih kripto. Karena kita lihat setelah BlackRock ada banyak entitas lain yang mengikuti jejaknya BlackRock seperti Wisdom Tree, terus ada Valkyrie, terus ada nama-nama lain. Di sini ada yang di thumbnailnya muncul nih yang gambarnya kayak Illuminati piramida, ini Fidelity, terus ada Nasdaq, ada Citadel dan kawan-kawannya. Terus saya ikut follow up video juga nih sebulan lalu tentang kapan ETF Bitcoin membawa BTC bullish, itu juga ada di sini. Tapi kayaknya kalau saya nggak salah ingat ini lebih fokus ke analisis on chain-nya dari Bitcoin. Mungkin kalian bisa koreksi nanti kalau ada yang ingat di
dua video itu. Jadi referensi aja untuk yang pengen ngelihat perkembangan terkini dari produk ETF Bitcoin Spot dan kemajuannya dalam sisi hukum dan pengadilan. Nah, kalau kalian lihat kenapa ini penting, karena GBTC itu bisa dibilang dia lebih sulit instrumen investasinya ya, lebih sulit, terus lebih mahal untuk dikelola. Akhirnya kalau bisa berhasil dikonversi jadi ETF spot tuh jauh lebih murah buat investor ya. Untuk yang pada pengen trading, pada pengen berdagang itu jauh lebih murah, jauh lebih mudah juga, bukan instrumen yang ribet, dan bisa dikatakan jadi sama kayak para pemain di keuangan tradisional. Makanya kita berharap ini kelanjutan bandingnya juga lebih positif ya. Untuk yang tadi saya sebutin di awal, itu di sini nih bahasanya nih, arbitrary dan capricious. Ini kemarin saya bikin tweetnya juga. Saya Rp20. Nah, ini dia. Arbitrary-nya itu artinya seenak udel, capricious-nya plain-plain yang kayak saya bilang di awal tadi, karena si SEC itu menerima produk yang ada hubungannya sama ETF futures atau kontrak berjangka. Padahal produknya serupa kalau dari sisi pandangan analis ETF gitu kan. Dan kenapa kalau si SEC ngelakuin yang satunya boleh, kenapa yang satunya diperlakukan berbeda? Padahal produknya mirip-mirip. Makanya langsung diketawain semalam, dibully kalau kalian lihat di Twitter, si Gary Gensler dan si SEC dijadiin meme karena dikatakan dia seenak udel dan pelin-pelan kayak ABG yang labil. Dan kalau kita lihat ya, standar ganda ini untuk yang diberikan sama SEC, bedanya antara kontrak berjangka sama spot itu nggak begitu jauh, karena yang kontrak berjangka memang produk derivatif aja, yang itu khusus untuk spekulasi pergerakan harga, tapi ya itu bukan bener-bener beli Bitcoin dari pasarnya. Makanya kenapa yang lebih berbau spekulasi kok diperlakukan lebih ini gitu kan, daripada yang spot beneran beli dari pasar. Argumennya katanya SEC karena entitas yang keuangan tradisional tuh sudah lebih berpengalaman daripada investor yang retail, jadi makanya mereka nggak apa-apa pakai produk yang lebih canggih ini gitu. Cuman ya memang sejak diperkenalkan pada tahun 2013 ya, 2013 loh guys, sudah lama banget Trust Bitcoin Grayscale ini, si GBTC itu udah jadi produk pilihan bagi banyak investor institusional, meskipun memang biayanya mahal, ada sebesar 2% biayanya. Cuman ya karena dia populer, asetnya udah sebesar 19 miliar dolar, produk ini akhirnya jadi kasih keuntungan yang besar banget buat Grayscale sebagai pengelolanya. Dan kalau kita lihat kemarin kan ada sedikit artikel bagus dari Unchained Hodl Cave, ini ngasih tahu tentang investor Bitcoin yang selalu holding untuk jangka panjang, dia kenaikan nilai Bitcoinnya itu kayak bisa dibilang konsisten hampir selalu, itu menurut data yang mereka bagiin. Dan karena itu dia akhirnya produk yang dari tahun 2013 GBTC-nya satu udah menguntungkan investor, yang kedua memberikan pendapatan yang besar banget untuk Grayscale. Nah sekarang kalau kita lihat di websitenya Grayscale sendiri ya, itu produknya aja udah banyak banget di luar dari Bitcoin. Kalau kita ngelihat nih produk trustnya dia yang aset tunggal ya, yang single aset, itu ada ini, ada Bitcoin sama Ethereum udah jelas, tapi bahkan ada yang kayak Metaverse Decentraland, ada basic attention tokennya Brave Browser, bahkan forknya Bitcoin Cash aja, Bitcoin aja ada nih Bitcoin Cash, forknya Ethereum juga, Ethereum Classic, ada Falcon yang storage, ada Horizon bahkan yang saya tidak tahu Horizon itu apa, forknya Bitcoin lagi, Livepeer ini saingannya Theta untuk platform desentral media itu, media atau video seingat saya, ada Solana, ada Stellar Lumens, sama ada Zcash. Jadi kalau kita lihat udah mendistribusikan banyak banget ya trust, lebih dari selusin, dan ini ngelacak indeks kripto yang mendasarinya. Produk ini jadi jadi membawa 210 juta dolar biaya GBTC-nya sendiri. Terus itu menurut perkiraan dari UBS ya. Tapi kalau tambahan dari yang Ethereum-nya, terus dari produk-produk yang lain tuh ada ratusan juta dolar lebih banyak lagi. Mantep lah pokoknya untuk mereka yang first mover ya, untuk yang pertama kali menawarkan dari tahun 2013 dan akhirnya berhasil populer. Kalau ada yang pengen baca lebih lanjut tentang argumennya Grayscale pengen konversi GBTC menjadi produk ETF Bitcoin Spot, itu ada di websitenya langsung, silakan baca aja lengkapnya di sana karena saya nggak bakal deep dive untuk argumen itu. Nah, yang saya bakal kasih tahu sekarang adalah hal menarik dari peluang arbitrase Grayscale sejak kelahirannya. Jadi kalau kita lihat ya, salah satu daya tarik utamanya itu memang kalau trader bisa ngarbit ya. Untuk yang belum tahu arbit, itu adalah perbedaan harga aset yang sama di tempat yang berbeda. Jadi misalnya nih, kalau saya beli aset yang sama di pasar A, kalau harganya jauh lebih murah, artinya saya bisa bawa ke pasar B, dan kalau pasar B itu harganya lebih tinggi, saya bisa jual di sana dan ambil selisihnya, saya kantongin. Itu yang namanya peluang arbit. Dan peluang arbit yang ada dari Grayscale ini, kalau misalkan kalian mau lihat ya, ini kan ada premium rate-nya, ini tingkat
preminya atau bisa dibilang diskonnya kalau pas harganya lagi lebih mahal atau lagi lebih murah. Kalau premium artinya harganya lebih mahal dari Bitcoin sebenarnya di pasar spot. Kalau lagi diskon artinya harganya lebih murah. Dan karena dia ngelacak harga Bitcoin, artinya ketidaksesuaian ini dimanfaatin sama orang nih, peluang arbitrasenya. Jadi banyak banget trader yang bisa dapat keuntungan. Misalkan mereka pinjem Bitcoin gitu kan. Jadi mereka nggak punya Bitcoin sebenarnya, tapi mereka pinjem. Dan dari sana, Bitcoin yang dipinjem disetorin ke Grayscale nih. Dan karena di Grayscale kita dapat saham GBTC ini, artinya pedagang bisa jual saham GBTC yang lebih tinggi, yang lebih mahal kalau pas dia lagi di premium. Dan karena dia lebih mahal, selisihnya bisa dia kantongin dikit untuk bayar utang pinjaman BTC-nya. Terus ya masih ada margin dikit lah untuk jadi keuntungan dia. Makanya jadi banyak banget kemarin peluang arbit yang bikin orang-orang kayak ngekritik GBTC. Kalau pas lagi premiumnya mahal jadi kayak ngapain dia beli di sana, mendingan beli di spot terus dimasukin dan dapetin itu kan. Tapi kalau lagi diskon juga sama, kita bisa ngejualnya kembali jadi ke pasar Bitcoinnya yang asli di exchange. Ya itu udah sekitar 2 tahun yang lalu berubah premium GBTC jadi diskon, dan diskon ini jadi semakin menyempit dari yang tadi 40% jadi diskonnya 20%. Itu sejak diajukan bulan Juni. Ini menurut data dari CoinGlass. Kalau pengen lihat langsung ada di artikel kami, itu kami kasih hyperlinknya juga untuk yang pengen ngelacak. Ada video yang bagus dari Grayscale Investment untuk yang pengen belajar lebih lanjut nih tentang diskon sama premium dari produk GBTC Grayscale. Itu ada di channelnya sendiri ya, Grayscale Investment. Ini 1 tahun yang lalu nih, 8 April 2022. Pokoknya kalian bisa pahami lebih lanjut. Di sini ada subtitle juga. Kalau nggak paham bisa tinggal pakai ChatGPT aja untuk yang kurang bisa berbahasa Inggris. Yang terakhir perlu saya highlight adalah hakim yang mendukung Grayscale dalam kasusnya gugatan kemarin lawan SEC. Itu bilang dengan SEC-nya yang pelin-pelan itu akhirnya jadi ada menunjukkan masalah besar, katanya si hakim itu, karena saling bertentangan akhirnya. Istilahnya munafik atau hipokrit gitu kan. Kenapa jadi standarnya ganda? SEC argumennya ya produk berjangka tuh lebih sulit dimanipulasi katanya, karena pasarnya lebih kecil, yang main cuma institusional yang ngerti, yang canggih. Terus lebih terregulasi juga sama si FTC Amerika Serikat. Si FTC itu Komisi Perdagangan Berjangkanya sama komunitas, dan mekanisme penetapan harga produk spot yang selama ini selalu sulit banget dapat persetujuan, itu katanya yang lebih diperhatiin sama SEC. Ya gitulah pokoknya argumennya SEC yang akhirnya si hakim gak setuju, makanya si Grayscale berhasil menang untuk dibilang kalau SEC-nya yang seenak udel. Jadi gimana guys, menurut kalian apakah kemenangan ini sangat berarti untuk kedepannya? Karena menurut saya ini bakal membuka jalan untuk ETF Bitcoin spot yang lain, entah itu yang dari BlackRock, entah itu dari yang lainnya yang mengikuti jejak BlackRock. Untuk yang belum tahu, kami sudah bikin tweetnya di Republik Rupiah pas tanggal 5 Agustus kemarin, tanggal deadline untuk setiap pengajuan ETF yang aktif. Jadi kalian bisa lihat deadline berikutnya ya, ada awal bulan ini nih, deket-deket nih, cuman kisaran berapa hari aja dari kemenangan Grayscale sama deadline yang berikutnya. Cuman biasanya kalau deadline akhirnya tuh jauh atau tahun depan, ada kemungkinan SEC itu cuman bakal nunda. Kayak kemarin yang baru ditunda itu ARK Investnya Cathie Wood, itu pengajuan ETF-nya juga ditunda, jadi nggak dikasih komentar. Ya kita bakal putusin di waktu berikutnya. Makanya kalau kalian pengen ngelacak, ini ada tanggal, deadline, dan jadwalnya untuk yang tertarik. Semua deadline akhir itu menarik banget karena deket sama halving Bitcoin di sekitaran April 2024. Ini ada yang saya lanjutin ya, saya kasih tahu sedikit konteks tuh. Jumlah hari sebelum deadline akhir pas kemarin saya posting 5 Agustus ini 200 hari, tapi sebelum halvingnya 300 hari. Cuman berubah-ubah ya karena tergantung sama produksi blok Bitcoin. Tapi intinya timelinenya lumayan menarik. Apalagi kalau kalian kemarin sudah nonton video kami yang sebelumnya tentang DCA Bitcoin sekarang untuk serok, untuk akumulasi, dan perubahan sentimen yang penting. Intinya kalau sudah masuk setahun sebelum halving dan kita berani megang, anggaplah 1,5 tahun sampai 2 tahun, artinya bahkan setelah halving pun biasanya dapat momentum bullish. Itu luar biasa mantap sih serok Bitcoin di harga-harga yang kemarin kami bikin video ini di 26 ribuan dolar, karena kenaikan dari pengumuman Grayscale ini udah sampai bikin dia di 28.000. Sekarang aja masih di 27.500-an dolar. Jadi gimana guys menurut kalian? Semoga bermanfaat videonya. Untuk yang pengen tahu kabar terbaru tentang kelanjutan perjuangan ETF Bitcoin Spot, kalau kalian suka videonya jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari Republik Rupiah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya guys. Cheers.